ngapain juga Allah mengatakan aku adalah Allah sembala. Jadi ketika Bapak Presiden datang ke rumah Bapak, saya Presiden, sambutlah aku. Nggak perlu lah. Bapak sudah tahu kalau itu Bapak Presiden, maka otomatis Bapak akan sambut dia. Ngerti maksudnya Pak ya? Itu kalau Allah mengatakan aku adalah Allah sembala aku, ya memang Allah itu harus disembah. Nggak perlu lagi dikatakan sembala aku. Tetapi Pak, kalau kita tidak mengenali sosok Ia bagaimana Pak? Oke Pak. Jadi kami bisa mengenal Allah itu sejauh mana Allah menyatakannya. Ketika misalnya Thomas mengatakan begini, ya Tuhanku dan Allah, dan Yesus yang mengatakan, aku bukan Tuhanmu, aku bukan Allahmu. Jangan mengatakan demikian. Ya, ketika saya mengatakan kepada Bapak, misalnya saya bertanya, Pak, yang bisa mengampuni mengatakan begini, dosamu sudah kuampuni. Siapa yang bisa mengatakan begitu? Saya tanya kepada Bapak Lora, boleh diberikan respon? Hah? Yang bisa mengampuni dosa setiap hambanya Bang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lalu saya mengenal Allah dari situ Pak. Saya mengenal Allah dari situ, dikatakan di dalam Markus 2 ayat 7 dikatakan begini Pak. Ketika Yesus melihat iman mereka, ini orang lumpuh, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dosa orang lumpuh ini diampuni, langsung sembuh. Tetapi orang Farisi, orang-orang pada saat itu berkata kepada Yesus, Markus, coba baca Pak, Markus 2 ayat 6. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, tokoh-tokoh agama. Mereka berpikir dalam hati mereka berpikir, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Saya sepaham dengan Pak Lora. Ternyata memang benar yang dapat mengampuni dosa adalah hanya Allah. Tetapi Yesus mengatakan demikian, dosamu sudah diampuni. Makanya ahli Taurat, orang Farisi, mereka nggak terima. Mereka mengatakan, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Dia menyamakan diri dengan Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi di ayat yang ke-8, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Jadi poinnya adalah, Bapak, Yesus adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Yesus adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk mengampuni dosa manusia. Ya, bahkan membangkitkan orang mati. Sudah 4 hari 4 malam mati dalam kuburan. Dikatakan, hei Lazarus, keluar. Enggak, pertanyaan saya, kenapa dijaga? Itu kan bertentangan dengan tujuan memang Yesus mati. Yesus datang untuk mati di atas kayu salib. Contoh, ini kalimat Yesus sendiri loh Pak. Kalimat Yesus, pernyataan Yesus sendiri yang telah Matius tulis. Matius adalah murid Yesus sendiri, murid yang berinteraksi dengan Yesus sendiri. Matius 20 ayat yang ke-24. Kalau Bapak bilang tadi harus dijaga, digantikan, diserupakan, itu akhirnya bertentangan dengan ini jadinya Pak. Ini lihat di sini ya. Dikatakan begini, sama seperti anak manusia, ini catat Matius 20 ayat yang ke-28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lihat, tujuan Yesus datang untuk memberikan nyawanya bagi ketebusan bagi banyak orang, supaya manusia ini masuk surga. Itu Pak. Nah, tiba-tiba kok diganti. Itu kan Allah ini kok PHP-in, Allah ini nggak konsisten ini. Kan umatnya dari dosa dengan cara mati di atas kayu salib Pak. Nah, sementara ini nggak menyelamatkan, kok lari digantikan. Kenapa demikian begini Pak? Karena Bapak sekali lagi pakai data di abad 16, Injil Barnabas. Itu sudah jauh. Begitu Pak ya. Jadi sampai kapanpun tetap akan beda. Jadi ingat, coba Pak, coba saya sampaikan kepada Bapak. Allah kalau mengatakan A, pasti ada. Allah itu kalau ingin menjadikan sesuatu Pak ya, misalkan menciptakan apalah gitu, cukup berkata pun jadilah, walaupun mampu jadilah Pak. Iya, artinya kan Bapak sepakat kalau Allah sudah mengatakan A, bahwa dia datang untuk mati, maka dia harus mati. Jangan diserupakan, itu namanya Allah bukan
bukan Allah. Logika begini. Nabi Isa menerima. Tunggu dulu. Kalau Bapak mau belajar kebenaran, belajarlah berdasarkan data yang paling tertua. Nah, mana yang paling tertua? Injil Barnabas atau Injil Alkitab sekarang? Yang ditulis oleh Markus, Injil Lukas, Yohanes ini. Mana yang lebih tua? Nah, Injil Barnabas abad berapa? Abad ke-16. Maka udah nggak lebih akurat mana? Yang baru atau yang lama? Tunggu dulu. Kurang tahu, Pak. Makanya kan saya berbagi wawasan. Pak, begini, kalau mau belajar tentang Isa Al-Masih, tentang sejarah yang akurat, ya, itu belajar di dalam Alkitab. Kenapa saya demikian mengatakan? Karena lihat Pak, waktu Yesus lahir di dunia itu kan ya pada abad-abad pertama Masehi sampai 33 Masehi. Ini sejarah loh Pak ya, ini data ya. Lalu itu mengenai kehidupan Yesus. Lihat dari kehidupan Yesus setelah naik ke surga, itu langsung informasi primernya kepada para murid. Saksi mata. Makanya kan para murid mengatakan kami adalah saksi mata. Kami adalah yang melihat, kami yang meraba, kami yang tahu segala sesuatu yang terjadi. Itu para murid. Kayak misalnya Rasul Paulus, itu rasul Pak. Rasul Paulus itu juga merupakan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus. Kisah para Rasul 9. Dan dikatakan bahwa Rasul Paulus juga memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus Yesus. Lalu kalau dilihat ini rantai penjagaan mengenai Alkitab ini Pak, ketat sekali. Makanya kalau berbicara data, kita siap untuk menjawab itu. Jadi kami tidak sedang berbicara halusinasi, semua ada datanya. Begitu Pak, iman kami dapat mempertanggungjawabkan.